Pemirsa G-Show, kita tahu bahwa wabah pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap kehidupan kita, baik di sisi politik, ekonomi, bisnis, dan termasuk juga sektor pariwisata. Dan pada saat ini saya sedang bersama dengan GM Hotel Fit Mataram, Pak Yono Sulistyo. Kita akan banyak bicara soal bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 ini bagi dunia pariwisata, khususnya dunia perhotelan. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Pak Yono sibuk atau gimana nih? Kalau ngelihat akhir-akhir setelah pandemi ini, atau sepi gitu? Ya, kita mulai cerita dari awal bahwa pandemi ini merebah ya ke pulau kita. Di Lombok ini kalau nggak salah di pertengahan bulan Maret ya, antara tanggal 20. Jadi di tanggal 20 Maret itu tentu jadi pengunjung itu drastis, itu tidak ada yang masuk ke Lombok sejak Maret, pertengahan Maret. Jadi cancellation, pembatalan, event-event, grup-grup itu udah langsung pada saat itu juga di pertengahan itu. Artinya setelah itu kemudian berapa penurunan tingkat hunian di Fit Hotel khususnya? Kalau kita melihat average penurunan okupansi yang seyogyanya kalau di bulan Maret itu okupansi rata-rata hotel itu bisa mencapai 70% ya, 65-70% itu biasanya seperti itu. Tapi yang terjadi pada saat itu okupansi di bulan April gitu ya, di bulan April itu di bawah 5%. Di bawah 5%. Iya. Artinya lengang gitu berarti. Jadi penurunan yang sangat drastis sekali. Gitu. Kalau dari Maret sampai Oktober sekarang ya, kayak gimana perkembangan? Kalau kita melihat trennya, memang sedikit ada peningkatan ya. Jadi kalau di bulan April itu okupansi di bawah 5%. Tapi setelah itu April, Mei itu okupansi itu sudah ada kenaikan walaupun masih sepi ya. Tapi okupansi cukup naik ya, di angka di bawah, masih di bawah 10%, di bawah 5%, di atas 5% atau di bawah 10% gitu di bulan Mei.
Dan terus trennya membaik setelah 9% naik menjadi 15% dan sampai sekarang ya huniannya cukup lumayan bagus. Kalau saya lihat di rata-rata kalau di kota ini okupansi di angka 35% sampai 40% antara begitu. Ya. Kalau di bulan Oktober itu biasanya yang normal itu dalam fokus dalam hunian tinggi ya kira-kira. Ya, Oktober itu ya kalau di kota cukup bagus sih kalau kita melihat ke belakang sebelum adanya pandemi. Yaitu ya rata-rata di angka 70% itu bisa kita dapat di bulan Oktober. Oke. Mas Yono, seberapa terpukulnya sektor perhotelan di masa pandemi? Ya tentunya ini sangat berimbas langsung ya terhadap industri khususnya pariwisata. Karena memang akses yang menuju ke daerah kita ini sudah tidak seperti dulu gitu ya. Artinya ada penerbangan sudah dibatasi. Kalau mau terbang itu harus melalui harus rapi dan sebagainya. Itu tentunya ya kesulitan juga bagi para traveler. Dan di sini juga ingin saya sampaikan bahwa sampai saat ini pun kita untuk tamu-tamu yang leisure, tamu yang holidays, tamu yang liburan itu sama sekali sudah belum ada yang masuk di daerah kita ini. Untuk leisure ya, yang bisa membantu pada okupansi hotel kami yang di kota ini secara keseluruhan adalah bisnis traveler orang-orang berbisnis itu aja, sama juga ada beberapa kegiatan pertemuan itu pun masih skala provinsi provinsi skala kabupaten yang dulunya yang sering ada kegiatan yang skala regional, nasional dan kadang-kadang juga internasional itu sama sekali tidak ada. Baik Mas Yono, kalau kita ingin buka-bukaan dikit, mungkin pemerintah juga biar gamblang tahu seberapa ruginya kita ngobrol soal Faith Hotel berapa ruginya di masa pandemi ini dari Maret sampai Oktober ini. Kalau kita tentu mulai dari bulan April itu tentu kami tidak bisa membiayai operasional minus pasti karena hunian hotel itu ya di bawah 5%, artinya hotel bayar tamu itu cuma 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar. Padahal hotel itu pun satu hari itu bayar listrik juga lumayan sekitar 700.000. Tapi itu udah untuk listrik aja, belum bayar karyawan belum dan sebagainya. Dengan hunian 1, 2, 3 kamar tentu kita tidak bisa membiayai operasional hotel itu sendiri. Di angka berapa kira-kira itu? Ada miliaran, ratusan juta atau miliar? Iya ratusan lah, ratusan yang mendekati itu lah. Baik. Kalau untuk karyawan sendiri nggak ada ini? Kalau untuk karyawan memang kita ikutin apa yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi untuk tidak mem-PHK karyawan, dan itu kami lakukan. Dan kami lakukan. Dan selama ini memang kami tidak pernah menutup hotel walaupun kondisinya sangat parah sekali. Kita mencoba untuk bertahan. Ya itu ikhtiar kami, dan kita juga berharap ini kan bisa segera berlalu kan, begitu tuh harapan kami. Baik, Mas Yono, kalau melihat COVID ini kan sekarang memang sedang masih dalam proses penanggulangan pandemi COVID, terutama di Mataram NTB. Nah khusus untuk hotel-hotel sendiri, Faith Hotel gimana strateginya, programnya untuk juga ikut memberikan kontribusi terhadap pencegahan COVID? Ya, tentu dari manajemen dari Faith Hotel Langkung Mataram ini kita harus memberikan rasa aman rasa aman, nyaman bagi tamu-tamu yang masuk ke hotel kami. Demikian juga memberikan rasa aman juga terhadap karyawan yang ada di hotel kami. Mungkin saya bisa tunjukkan, saya punya pin di sini. Ini adalah pin bahwa kami juga melakukan rapid setiap bulan untuk semua hotel. Itu setiap bulan. Itu ikhtiar kami bagaimana
bisa untuk ya mencegah adanya COVID, penyebaran COVID. Sekarang udah di refit? Sudah dirapit. Kita makanya kita pakai tim seperti ini untuk menyampaikan kepada para tamu bahwa kita juga gigih juga ya bagaimana cara memutus rantai penyebaran COVID ini. Ya. Dan mungkin kalau untuk tamu-tamu sendiri, tamu-tamu yang masuk pun ya, yang datang pun kami hanya melakukan termo body termo yang di depan hotel pintu masuk itu. Setelah itu kami juga menyiapkan dispenser untuk dispenser untuk untuk antiseptik gitu ya. Untuk cuci tangan itu kita sudah disiapkan di pintu masuk hotel gitu ya. Dan setiap tamu juga harus pakai masker, dan kami juga hotel juga menyiapkan masker apabila tamu tidak bawa dan sebagainya. Ya. Ada aturan khusus enggak selama pandemi ini di VIP hotel, Mas Yono? Kalau yang saya sudah aplikasikan adalah contoh ini macam kayak kegiatan Pak ya. Jadi ada kegiatan pertemuan itu contoh dalam ruangan pertemuan itu yang dulu bisa dipakai peserta dengan kapasitas 200 orang, tapi itu kita udah mengurangi sampai maksimal penggunaan adalah 50%. 50% ya, dulunya 200, sekarang yang maksimal 100. Tapi kadang-kadang kita kegiatan hanya sekitar 60. Nggak ada juga kegiatan yang besar di sini, paling 50-60 dengan memakai ruangan yang besar. Dan tentunya kami juga mengaplikasikan social distancing ya, meja yang biasanya dipakai 3 orang kita pakai 1 orang. Setiap masuk juga di body ada juga dispenser juga untuk antiseptik tangan juga itu. Kalau kolaborasi dengan pemerintah ada nggak dalam rangka penangkal COVID ini? Dari pihak pemerintah juga kadang-kadang itu datang ke beberapa hotel ya, artinya untuk melihat apakah hotel itu bisa melakukan protokol COVID yang sudah disadarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan juga ya alhamdulillah hotel kami dan beberapa hotel yang di kota juga sudah mendapatkan sertifikat dari Dinas Pariwisata Kota Mataram yang disebut CHSE gitu ya. CHSE artinya hotel sudah melakukan protokol, kami punya sertifikatnya, dan beberapa hotel yang di kota juga. Itu adalah peran pemerintah juga untuk meyakinkan bahwa destinasi Kota Mataram itu siap untuk dikunjungi karena sudah melakukan protokol COVID yang sudah sekarang. Tapi welcome ya, dengan semua tamu menerima semua VIP hotel. Ya alhamdulillah selama ini kita tidak ada keluhan, tidak ada kendala. Termasuk tamu-tamu luar negeri? Tamu luar negeri belum ada masuk. Sama sekali belum ada masuk. Tamu luar negeri kalau yang masih bule-bule adalah bule-bule yang mungkin yang sudah tinggal lama di Gili ya. Mungkin dia memiliki villa, memiliki hotel di sana ya, kadang-kadang yang nginep di sini sehari 2 hari sebelum kemana. Oke, berarti tamu wajib masker, higienis, lalu kemudian di termo ya? Ya, di termo. Oke. Mas Yono, tadi kan ada dampak secara bisnis, penurunan omset, dan juga tadi ada dampak secara kesehatan. Nah, sejauh ini support pemerintah di 2 ini, terutama untuk menggenjot sektor ini gimana? Sejauh ini, pernahkah dipanggil untuk berkomunikasi dan sebagainya? Ya, memang di masa pandemi ini tentu apa yang disampaikan oleh Mas tadi, masalah omset itu memang turun drastis. Tapi di sini juga perlu saya jujur juga yang menyampaikan bahwa kami yang ada di kota ini mendapatkan relaksasi dari pemerintah, dari wali kota Mataram yaitu dengan memberikan pembebasan pajak gitu ya. Itu kalau masalah bulan April sampai Agustus selama 5 bulan itu kita bebaskan, dan itu alhamdulillah itu saya pikir cukup membantu agar ini masih bisa bertahan, karena kami belum bisa memenuhi biaya operasional yang cukup besar itu. Dan juga setelah itu disusul juga
benar-benar ya PBB yang ya kita mendapat potongan yang cukup besar ya 75%, jadi industri hanya bayar 25%, dan itu ya cukup membantu luar biasa. Artinya pemerintah juga nggak meninggalkan pengusaha hotel gitu ya. Baik. Dan alhamdulillah sih pemerintah itu juga ya sering komunikasi dengan AHM. Ya, AHM itu adalah Asosiasi Hotel Mataram, dan kebetulan saya di sini adalah ketua hotel yang ada di Mataram. Jadi kami juga intensif gitu ya komunikasi dengan dinas pariwisata Kota Mataram juga. Dan kita juga pernah mendapatkan bantuan sembako dan sebagainya dari pemerintah. Termasuk untuk karyawan ya? Ya, untuk semua karyawan. Untuk semua karyawan. Berapa karyawan sekarang? Kita sudah sekitar 60 karyawan. 60 karyawan. Baik, Mas Yono terakhir mungkin apa kira-kira himbauan Mas Yono selaku ketua AHM dan juga manajer VIP Hotel agar kita bisa segera meredah COVID ini bagi masyarakat dan bagi kita semua. Jadi saya juga selalu memberikan himbauan terhadap ini teman-teman di AHM, Asosiasi Hotel Mataram, dan himbauan kepada masyarakat juga gitu ya, bahwa ya kita jangan kendor lah dalam memakai masker dan sebagainya, dan memakai masker terus itu adalah apa namanya yang selalu diinginkan oleh ya pemerintah yang agar COVID ini tidak bisa kita memutus sampai penyebaran ini. Tapi Mas Yono optimis ya 2021 sektor perhotelan ini bisa menggeliat ya? Gitu ya? Bagi saya sih kalau vaksin ini ditemukan, saya dengar itu di bulan November ataupun di awal tahun depan, itu vaksin sudah mulai diproduksi. Saya yakin setelah diproduksi, pandemi akan hilang ini. Seperti bom waktu ini akan orang akan berliburan itu sudah luar biasa banget. Akan luar biasa banget. Mungkin melebihi ya di musim-musim peak season gitu, karena orang selama itu sudah tertahan di rumah dan ini menunggu waktu untuk keluar dari rumah mereka gitu untuk berwisata ya. Oke. Baik, untuk sektor wisata NTB terakhir, Mas Yono, untuk sektor wisata NTB ini apa harapan kita agar cepatlah prosesnya ini, agar cepat proses wisata kita menggeliat, untuk pemerintah dan juga pelaku wisata kita secara umum. Ya, kalau menurut saya sih kolaborasi antara dinas pariwisata dengan pariwisata, hotel, asita, PH dan sebagainya, ya itu melakukan campaign istilahnya, kampanye mereka yang melalui sekarang itu bisa melalui digital. Itu yang alat yang langsung diterima oleh pasar gitu ya, bahwa Lombok sudah siap, Lombok telah melakukan protokol COVID dengan baik ya. Dan kita harapan saya juga yang objek-objek yang ada masalah di Lombok ini ya kita perbaikin ya, agar bisa lebih baik lagi lebih baik dibandingkan dengan tahun kemarin. Jadi kita objek itu harus kita perbaikin kualitas pelayanan dan juga destinasinya. Baik, Mas Yono, terima kasih nih waktunya. Kita udah ngobrol sekitar 30 menitan soal COVID-19. Kita berharap VIP Hotel juga survive terus, sehingga sektor wisata kita tetap berjalan, tamu datang dan omsetnya meningkat. Amin. Dan 2021 udah normal. Kita optimis pasti. Baik pemirsa G-Show, demikian wawancara kita dengan GM Hotel VIP Mataram, dan juga beliau adalah Ketua Asosiasi Hotel Mataram. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita petik dari beliau soal bagaimana keterpurukan sektor wisata, terutama pengelola hotel di masa pandemi yang kata beliau cukup parah, dan ada bahkan sempat mencapai di bawah 5% tingkat hunian.
Tadi juga ada harapannya agar terus diberikan stimulus dari pemerintah untuk mengangkat lagi sektor perhotelan ini. Saya Budiman pamit undur, ketemu lagi nanti di pembahasan selanjutnya di program Issue.